Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 6, bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Semoga masih semangat ya untuk belajar. Hari ini kita akan kembali belajar matematika dengan materi yang berbeda. Semoga kalian sudah siap ya. Silahkan persiapkan dulu alat tulis kalian. Dan jangan lupa dicatat sambil menyimak videonya. Mari kita mulai. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas sholihin. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang keliling dan luas gabungan dari bangun datar. Apakah kalian masih ingat apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, kita sudah belajar tentang cara menghitung dari keliling dan luas bangun datar. Teman-teman juga sudah merangkum cara menghitung dari keliling dan luas dari tiap bangun datar. Setelah ini, teman-teman fotokan ya rangkuman kalian dan kirimkan kepada Miss Putih. Oke, sekarang silakan dibuka buku tulisnya dan catat hal-hal penting yang ada di dalam video ini. Oke, disimak dengan baik ya teman-teman. Nah, untuk hari ini kita akan belajar lewat contoh soal. Yang pertama adalah soal yang seperti ini. Tentukan luas dari daerah yang diarsir. Oke, jika teman-teman perhatikan, di sini diketahui ada sebuah bangun di mana sisi yang ini sama dengan yang ini, sama juga dengan yang ini. Berarti ini adalah sebuah persegi. Di mana sisinya diketahui 8 cm. Kemudian di dalam persegi ini ada sebuah segitiga. Segitiganya memiliki alas berapa teman-teman? Ya, 8 cm. Ini adalah alas dari segitiganya. Jika kita menarik garis dari titik puncak segitiga ini, maka kita akan mendapatkan tinggi dari segitiga ini. Ini adalah T atau tinggi. Kemudian ini yang tegak lurus dengan garis tadi disebut sebagai alas. Berarti sebenarnya alas dari segitiga adalah 8 cm dan tinggi dari segitiga ya sama seperti sisi persegi, yaitu juga 8 cm. Lalu bagaimana cara menghitung luas daerah yang diarsir? Jika kita perhatikan, sebenarnya luas daerah yang diarsir adalah luas dari persegi dikurangi segitiga ini. Maka cara mencarinya yaitu kita hitung luas persegi atau sisi kali sisi dikurangi luas segitiga, setengah dikali alas dikali tinggi. Maka sisinya tadi 8 cm, 8 cm dikali 8 cm sama seperti 8 cm kuadrat. Kemudian dikurangi setengah dikali alasnya 8 dikali tingginya 8. Sehingga hasilnya adalah 64 cm persegi dikurangi 32 cm persegi. Sehingga diperoleh luas daerah yang diarsir adalah 32 cm persegi. Nah, sekarang mari kita lihat contoh yang kedua. Tentukan keliling bangun di bawah ini. Nah, di sini kita tahu ada sebuah bangun persegi panjang dan di bawahnya adalah bangun persegi.
Kita tahu ini bangun persegi karena seluruh sisinya sama panjang, yang ditandai dengan simbol seperti ini. Apakah kalian masih ingat tentang perbedaan keliling dan luas? Ya, keliling itu berarti kita mencari seluruh panjang terluar dari sebuah bangun. Berarti kita menghitung bagian terluar dari bangun ini. Maka cara menghitung kelilingnya adalah, ya, kita jumlahkan seluruh panjang terluar dari bangunnya. Dimulai dari P, yaitu titik ini. Ini adalah garis terluar dari bangunnya. Kemudian dilanjutkan dengan garis Q, lalu dilanjutkan dengan R, lalu dilanjutkan dengan S. Karena ini panjangnya sama, berarti ini S, ini juga S. Selanjutnya ditambah lagi S, dan ditambah lagi S. Kemudian ini adalah R, karena ini sama dengan yang ini. Lalu ditambah Q, karena kita tahu ini panjang dari ini sama dengan yang ini. Nah, itulah cara mencari keliling dari bangun ini. Jadi P ditambah Q, tambah R, tambah S. S-nya ada 3, 1, 2, 3, kemudian ditambah R, ditambah Q. Maka kita akan peroleh P ditambah 2Q, karena Q-nya ada 2, lalu ditambah 2R, karena R-nya juga ada 2, dan ditambah 3S. Nah, inilah keliling dari bangun ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari keliling dari setengah bangun sebuah lingkaran. Nah, kita tahu ini adalah lingkaran, dan di sini diameternya diketahui adalah 14 cm. Lalu bagaimana cara menghitung panjang terluar dari bangun ini? Ya, kita tahu cara mencarinya adalah menjumlahkan seluruh panjang terluar. Berarti diameternya yaitu 14 cm ditambah panjang dari setengah lingkaran ini. Maka untuk mendapatkan kelilingnya, kita jumlahkan 14 ditambah setengah dikali 2πr. 2πr ini adalah keliling dari lingkaran. Berarti kita jumlahkan 14 dengan setengah dikali 2 dikali pi, yaitu 22/7 dikali 7. Kenapa 7? Karena tadi kita tahu diameternya adalah 14. Nah, jari-jari ini adalah setengah dari diameter. Berarti jari-jarinya adalah 7 cm. Maka ini bisa kita coret dengan yang ini, habis. Lalu 7 kita coret dengan 7. Maka hasilnya adalah 14 ditambah 22, yaitu 36 cm. Inilah keliling dari setengah lingkaran. Sampai di sini, semoga dapat dipahami ya teman-teman. Selanjutnya, bagaimana jika kita mendapatkan soal sebuah lingkaran, namun yang diketahui hanya sudutnya, dan kita diminta untuk menentukan luas dari daerah yang diarsir. Oke, kita tahu bahwa satu lingkaran memiliki sudut ya 360 derajat. Nah, di sini
240 derajatnya terarsir. Berarti untuk menghitung luas daerah yang diarsir adalah 240 derajat per 360 derajat atau sudut yang ada di dalam lingkaran, kemudian kita kalikan dengan luas lingkaran. Sehingga kita kalikan 240 derajat dibagi 360 derajat dikali pi r kuadrat. Karena ini adalah cara menghitung luas lingkaran. Kemudian, ini dapat kita sederhanakan, yaitu dibagi dengan 120. Sehingga diperoleh 2/3. Baru 2/3-nya kita kalikan dengan pi r kuadrat atau luas lingkaran. Nah, inilah cara mendapatkan luas dari daerah yang diarsir. Sampai di sini, semoga dapat dipahami dengan baik ya teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan, silakan bertanya kepada Miss Putih. Oke, grade 6, supaya teman-teman lebih paham dengan apa yang sudah kita pelajari, silakan kerjakan latihan di bawah ini. Nomor 1, yaitu kalian menentukan luas dan keliling dari bangun lingkaran ini. Kemudian nomor 2 dan 3, kalian tentukan luas bangunnya. Oke, Miss bantu. Di sini ada bangun apa, teman-teman? Ya, ini adalah bangun segitiga. Lalu bagaimana dengan bangun yang ada di bawah? Tepat, ini adalah sebuah jajar genjang. Lalu bagaimana dengan nomor 3? Apakah kalian tahu apa ini? Ya, ini adalah sebuah bangun belah ketupat. Sedangkan bangun yang ada di bawahnya adalah layang-layang. Nah, kalian tinggal menghitung luasnya dari bangun-bangun yang sudah disebutkan tadi. Semangat ya, teman-teman! Oke, grade 6, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga kalian masih terus semangat untuk belajar. Jangan lupa untuk mengirimkan latihannya yang sudah kalian kerjakan kepada Miss Putih. Oke, sekarang mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.